Oke, inilah vlog kali ini di Gua Selarong. Bagi teman-teman yang ingin merasakan suasana yang sangat asri dan tenang, bisa datang ke Gua Selarong ini. Ini berada di Bantul. Bisa selok di Google, pasti akan ketemu. Halo Sobat Tosaji Nusantara, kembali lagi di channel Budi Tosaji Nusantara. Oke, kali ini saya berada di Gua Selarong. Tempatnya di Bantul bagian selatan ya ini. Jadi Bantul, di Pasar Bantul itu ke barat. Terdapat sebuah Gua Selarong peninggalan sejarah Pangeran Diponegoro. Di sini parkiran sangat sepi sekali karena ini masih bulan puasa ya. Mungkin kalau hari tertentu atau ada acara-acara hajat dalam pasti tempat ini ramai. Dan inilah pintu utama Gua Selarong. Dan di situ ada patung Pangeran Diponegoro waktu dulu masih memimpin peperangan. Dan disinilah sangat asri sekali. Tempat masih nyaman dan bersih. Saat kita berjalan-jalan ke sini, kita akan diperlihatkan jalan yang sangat bersih ya. Ini enggak ada sampah-sampah dan masih terjaga tempatnya. Oke, sekarang ikuti saya berjalan menuju Gua Selarong. Oke, simak video ini sampai habis. Oke, sedikit cerita. Gua Selarong memiliki cerita yang sangat mistis sekali ya teman-teman. Di konon katanya di sana terdapat ada makam, tapi kurang tahu karena saya tidak sampai ke makamnya. Itu makam siapa? Mungkin Sobat Tosaji ada yang pernah ke sana ya. Oke, kembali lagi di perjalanan ini lagi ya. Oke, inilah tempat yang sudah mau sampai ke Gua Selarongnya. Dan ini bisa cocok untuk berfoto-foto selfie di sini ya. Nah, tempatnya sangat adem, ayem, tentrem. Itu bahasa Jawanya. Dan di sini juga bisa parkir motor juga, teman-teman. Oke, kita sudah mau sampai ini ya, sobat. Oke. Sekarang kita mau naik ke tangga itu. Dan inilah penampakan tangganya. Oke, kita lanjut berjalan sampai atas. Dan di sini memang saya sendiri karena saya lebih suka ngevlog sendiri ya. Karena bagi saya perjalanan sendiri itu lebih tenang dan tidak banyak gangguan ya. Karena kalau kita mengajak beberapa orang itu bagi saya itu sangat mengganggu. Oke, kita lanjut lagi aja. Langsung naik ke puncak alias ke Gua Selarongnya. Oke, di sini juga ada taman untuk anak-anak juga ya. Dan tempatnya juga masih bagus, bisa untuk bermain dan bisa untuk bersantai-santai. Apalagi kalau ada teman yang ingin berkunjung ke Jogja bisa mampir ke sini untuk bersantai-santai di tempat ini karena ini sangat tenang dan nyaman. Oke, kita lanjut lagi naik terus ini ya. Dan sampailah ke Gua Selarongnya, teman-teman. Oke ya. Dan ini sudah puncak paling atas. Ya mungkin ada puncak lagi yang saya kurang tahu ya karena saya cuma mau membabar di Gua Selarongnya saja ini ya. Dan di sini terdapat air terjun yang airnya juga jernih. Dan ini kalau jeningnya saya kurang tahu ini bisa untuk diminum atau enggak ya, karena saya juga tidak minum karena ini masih bulan puasa ini. Oke, inilah gua untuk putri.
karena Gua Selarong dibagi ada dua, Gua Kakung dan Gua Putri. Kalau yang di sini Gua Putri, kalau yang di sebelah sana Gua Kakung. Dan inilah Gua Putrinya. Oke, kita dekatkan ya seperti apakah bentuknya. Memang bentuknya cuma seperti rongga ya, nama juga Selarong, yaitu Slorong, yang artinya hampa di gua ya. Inilah gua hampa. Tapi anehnya cerita rakyat zaman dahulu saat Pangeran Diponegoro di sini, beliau tidak nampak alias tidak diketahui musuh. Bahkan musuh sudah berputar-putar di lingkungan ini, tapi beliau tidak terlihat, bahkan sama rakyat-rakyatnya tidak terlihat alias ditutup, yang dinamakan Selarong, yaitu hampa gua. Jadi menyebutnya musuhnya dulu, yaitu gua yang hampa alias tidak ada orangnya. Padahal di sini terdapat atau ada beliau, yaitu Pangeran Diponegoro dan rakyatnya. Itulah cerita rakyatnya zaman dahulu ya. Yang mau percaya atau tidak itu hak masing-masing, karena memang ini cerita rakyat dan tapak tilasnya pun masih ada di sini. Bahkan ini guanya juga masih terawat ya. Dan ini gua Kakungnya. Maaf itu ada orang baru makan. Gak apa-apa, ini kerekam dikit. Oke, inilah gua Kakung. Dan di sini tempatnya juga sepi. Kalau saya ada orang, ini cuma ada orang satu itu baru makan itu. Ya, ini tempatnya tenang sekali ya. Dan juga tidak ada sampah-sampah yang berserakan, alias masih asri teman-teman. Oke sobat Tosanaji yang mau ingin berlibur tempat sini bisa datang saja ke Gua, bisa selok ke Google Map ya. Dan ini air terjun yang kedua. Biasanya di sana ada orang pada mandi ya, karena saya tidak mau ngerekamnya, takut nanti dimarahin orangnya. Dan aku hanya rekam di atasnya saja. Dan konon katanya juga di sini hal-hal mistis juga ada sih. Ada orang bilang di sini ada penampakan wanita dan juga ada penampakan tertentu ya. Mungkin hanya orang tertentu yang bisa melihatnya. Nah, saya sendiri merasakan tempat ini sangat bagus juga ya. Dan energinya juga sangat terasa. Jadi mungkin karena saya lapar juga nggak tahu ini. Bercanda dikit ya teman-teman. Dan inilah saya rekam lagi air terjunnya. Dan air terjunnya itu juga konon katanya juga wingit, alias ada penunggunya seorang wanita. Tapi itu cerita warga-warga setempat ya, karena saya juga kurang paham. Oke, inilah vlog hari ini di Gua Selarong. Bagi teman-teman yang ingin merasakan suasana yang sangat asri dan tenang, bisa datang ke Gua Selarong ini. Ini berada di Bantul. Bisa selok di Google, pasti akan ketemu. Oke lah. Dari yang bawah tadi, dari parkiran sampai naik itu saya rekam semua, jadi biar teman-teman tahu sampai ke atas itu tempatnya di mana gitu, jadi biar tidak keblasuk. Oke, salam rahayu pecinta Tosanaji Nusantara, salam sejahtera, bangkit Tosanaji Nusantara.